Welcome to our newest podcast, and this is the first episode. Yes, this is our first episode. Tea with Dewi and Saira, dan aku Dewi Rezer, Aku Saira Nisar. dan ini adalah our first podcast. Yay! Kita finally bikin podcast. Kita akhirnya bikin podcast bareng-bareng nih ya untuk pertama kalinya. Betul. Kenapa kita bikin podcast? Ya Beb, kenapa kita bikin podcast? Kenapa ya? Sebenarnya aku dari awal tuh kayak udah knowing the idea wanna make a podcast, like aku agak menolak kan. Yes, Dewi artinya nggak mau bikin podcast, guys. Iya, soalnya aku udah lihat sih banyak podcast juga yang berseliweran. Bukannya takut saingan atau gimana, enggak. Cuman kayak aku nggak mau kalau obrolannya tuh sama aja dari podcast lain ke podcast lain, obrolannya itu aja gitu. Kayak I wanna maybe talk about something else. Makanya kita pikirkan, Kita pengen kayak bisa share dan tanya sama entrepreneurs, business owners, and everything to just motivate us. What is the real stories behind people's success stories gitu. Iya, jadi makanya kita memutuskan untuk membuat podcast ini yang akan ngebahas tentang bisnis, ya kan? Jadi kadang-kadang kan kalian kalau lihat bisnis orang sukses aja, tapi nggak lihat kayak susahnya gimana, struggle-nya kayak gimana, perjuangan dari nolnya gimana. Jadi dengan adanya podcast ini mudah-mudahan bisa ngebantu buat para business owner yang baru mulai, UMKM juga ya, biar tetap semangat. Relate aja gitu kan. Iya, jadi ternyata apa yang gua rasain ini juga orang-orang rasain kok. Iya. Karena kalau gua nih deh, waktu kan gue sering banget ya dipanggil-panggil untuk jadi speaker, ya kan, sering banget kayak ditanya-tanya kayak di kampus-kampus lah atau di event apa segala macem gitu. Most of the time orang-orang yang nanya sama aku tuh kayak selalu nanyanya gini, Kak, oke, sekarang udah berhasil di sini, tapi menuju keberhasilan ke situ tuh gimana sih Kak? Aku suka ngerasa gini, misalnya nggak pede, aku masih suka ngerasa misalnya takut ini, takut itu, aku bingung atau apa segala macam. Ternyata semua pertanyaannya tuh pasti kan menuju ke yang memang struggling during those business gitu kan. And I think we need to share more gitu loh about that, and that's why we're gonna talk more in this podcast nggak sih? Iya, betul. Jadi kita bahas bisnis aja dan lika-likunya. Betul. Ini penting sih kayaknya untuk first of all for me dulu deh. Ya kayak kan aku juga lagi mau membangun bisnis kueku lagi kan. Dulu sempat tutup. Sempat ada kan Dulce de Leche, sempat tutup. Terus sekarang kayak mau mulai lagi. Nah gimana sih biar bersemangat? Soalnya aku kayaknya gampang menyerah gitu jadi orang. Ya makanya kita banyak kok yang kayak kamu. Jadi makanya harus dimotivasi gitu. Oh gitu ya. Iya Beb. Baiklah. Oke, seperti itu. Nah, tapi mungkin ada yang bertanya-tanya nih tentang our friendship dulu. Yes, our friendship. Kok kita bisa bikin podcast berdua? Yes, dan gimana awalnya kita bisa kenal? Betul. Lucu banget loh guys. Berapa tahun yang lalu? Lucu banget. Dan nggak terasa ya. Oke. Jadi aku lagi scrolling Instagram, terus biasalah kan ada influencers, terus aku lihat ini siapa nih ya, kece banget, like I saw your picture, and then I click. Biasa pas diklik ada ininya kan, ada mentionnya, terus aku klik ini siapa, oh ini orang nih namanya siapa, oh Saira, cakep ya, ini siapa sih gitu, like I wanna know gitu kan. Terus aku scroll, oh dia udah punya anak, kelihatan ya, oke, terus gitu, terus udah gitu ya udah, aku cuman, ini 2018 by the way guys, ini 2018 ya, udah abis itu tiba-tiba aku sedang ke sebuah klinik kecantikan diajakin manajer aku, di Jakarta Selatan, karena kita mami Jaksel. Oh my god. Oke, terus jadi aku kesana sama manajer aku, tiba-tiba dedeng Ibu Saira muncul di situ, dan aku gini, oh my god, I just looked at her on my social media. Terus tiba-tiba kok ada dia nongol di sini, akhirnya dikenalin lah sama. Tapi gue nggak tahu ya tentang kejadian itu at the time. At that time. Biasa. Terus jadi masih kayak oh ya, it was in my head semuanya kayak oh my god, I just saw her on my social media, and then tiba-tiba dia muncul. Apakah aku memanifestasikan dia? Oh ya udah dong, terus udah gitu akhirnya
akhirnya kenalan lah kita di situ. Yes, kita kenalan, ngobrol-ngobrol dikit lah, ngobrol-ngobrol di dikit. mana, dan gak tukeran nomor sama Nggak sekali. tukeran nomor telepon. Mungkin kita follow-followan dari Instagram waktu itu. Mungkin Kayaknya follow-followan ya. kita foto bareng waktu itu. Bareng. Ya udah pulang abis itu. Terus aku ketemu lagi di acara launchingnya kita ada punya ya si Cathy makeup Sharon, ya punya gitu. Terus abis itu aku lihat kamu nggak sengaja kan. Abis itu aku nyamperin dia karena waktu itu 2018 I was going through something and I feel like dia kayaknya bisa menjawab pertanyaan yang aku punya satu pertanyaan yang kayaknya pertanyaan maut ya. Jadi aku kayak pengen nanya aja sama dia. Setelah kita juga sama-sama kayak udah punya 2 anak gitu kan ya. Terus udah gitu kayak aku kayak randomly nyamperin dia gitu kayak hai ya. Karena kita udah kenalan ya. Jadi kayak biasa hai gitu kan. Terus aku langsung kayak I wanna ask you a question gitu. I know this is rather personal but gitu I really need to know. Terus aku tanya ya ada pertanyaannya and she give me a very good answer and very convincing answer and gue abis itu was relief aja gitu kan with that answer and jadi lebih yakin aja. I don't mind at all. Like I don't mind. I didn't mind at all at that time. No, gue nggak bingung sama sekali karena kan first of all we met before. Yes. Terus I thought that ya udah ketemu lagi in an event. Terus udah gitu ya udah aku ngobrol-ngobrol dengan ikripnya bersama kamu kan. Terus udah gitu ada teman kita satu lagi juga kan. Terus ngobrol-ngobrol. I didn't feel weird at all. Terus abis itu ya memang ya udah aja kayak kita juga nggak kontak-kontakan. Enggak kita nggak kontak-kontakan tapi gua a year later. But I answered that question and I didn't feel that it personal. Padahal dia nggak tahu bahwa it's actually the answer that I need to make that decision. Oh nggak sih? Kayak you know what I mean? Like kayak gue udah mau bikin sebuah keputusan. I was already on the peak. Tapi lo kayak tun gitu. Iya, brain itu ya. Dan gitu loncat-loncat titais gitu kan. Padahal dia nggak aware of that gitu at the time. Iya. And then udah kita nggak ketemuan lagi tuh. Yes, kita juga nggak janjian ketemu gimana. Akhirnya akhir 2019 ya. 2019 akhir aku lagi di Bali. Ya kalau No. Kita ketemu di restoran dulu diajakin. Oh iya, kita ketemu di restoran teman kita Desca ngajakin aku ketemuan sama Saira. Jadi ketemuan yuk sama Saira. Terus udah gitu ayo, terus udah gitu ya udah kita di sana ketemu, we had lunch, maybe supper. Iya. Terus we drink and then after that ya kita juga ngobrol biasa aja. Terus we kayak talk about that again sih karena mungkin ada teman kita di situ ya. Jadi kita cuma random biasa ya ketawa-tawa ngobrol tapi we didn't feel close ya. Enggak that time sama sekali koneksi waktu belum koneksi sama sekali at that time. Iya. Terus nah ini dia yang pas kita ketemunya. Nah, disinilah kuncinya guys. Disinilah kunci permasalahannya deh. Disinilah kuncinya. Jadi ketika during the pandemic tahun 2020, it was so devastating. Yes. It was a devastating moment for me. Yes. Karena something was happening. Ya pokoknya gitulah ya. Terus akhirnya kayak going through something. We were going through something, especially me. Akhirnya aku ya pokoknya kan pandemic, lockdown, nggak kerja. Terus udah gitu akhirnya aku syuting tapi aku di lock di puncak, so I can't even see my kids. Akhirnya ketemu di akhir-akhir mau udahan sinetronnya. Udah gitu aku kayaknya udah fed up banget. Aku langsung pergi ke Bali. Maksudnya adalah healing ke Bali. Waktu zaman itu kata-kata healing ke Bali belum ada banget ya, belum ada. Jadi emang aku bener-bener di sana tuh emang I'm healing my broken heart gitu kan. Terus udah gitu sama At With Me berarti at that time. Exactly. And then I saw her post. Yes, I saw your post ya. And then I message you. Ini dia. Menurut dia yang message aku, tapi menurut aku yang message dia. Tapi pokoknya ya gue nggak tahu nih sampai detik ini kita nggak tahu siapa yang message duluan. Tapi kayaknya at that time Dewi lagi di Bali. You're in Bali, gue juga di Bali. Let's meet up gitu. Kayak dan we had lunch, udah gitu terus kita ngobrol. Di situ baru kayak oke nih kayaknya kita punya lagi di fase yang sama gitu, dua-duanya lagi di fase sama dan kita di Bali karena kita mau healing, we're going through things yang kita memang lagi di situ emang kita berdua lagi healing gitu loh di Bali gitu kan, literally healing, dan dari situ udah deh sudah
Dari Bali kita sudah tidak terpisahkan lagi. Yes, dari situ kita connect banget. Pergi setiap hari, kita we do everything together. Yes, for like berapa bulan Berapa gitu bulan? kan. Aku beberapa bulan sih tinggal di Bali waktu itu ya. Iya, dan gue bilang sama dia karena gue kan kalau temenan sama kalau punya teman tuh gue biasanya nggak kontekan tiap hari dan ketemu sesering itu biasanya kan. Di Bali gue ketemu hampir tiap kali sama dia. Terus gue pas mau pulang ke Jakarta gue bilang sama dia, Beb nanti jangan tersinggung ya kalau misalkan gue nyampe Jakarta I'm very busy, I wouldn't contact you every day dan kita nggak bisa ketemu tiap hari gitu atau sering-sering kayak ya ntar lu jangan nanti tersinggung gitu kan, that's how I am gitu kan. Terus dia kayak ya nggak apa-apa. Terus gue balik ke Jakarta, nggak bisa dong, kita tetap masih kontekan teleponan tiap hari. Baru di situ gue ngerasa kok beda ya yang ini temenannya ya, kayak biasanya gue kalau sama temen yang lain gue nggak gini gitu loh, sama lo enggak gitu. Iya, kayak instant connection. I don't know why. Iya, kita berjalan di path yang sama pada saat, maksudnya kayak life-nya ya nggak sih? Dipersatukannya di momen yang menurut gue pas banget. Iya, itu sih. Makanya sejak itu kita tak terpisahkan dan I think emang kita seneng aja gitu ya kemana-mana bareng apa gimana dan ketawa-ketawa sampai orang-orang menganggap ada apa-apa sama kita. Oh my god, please deh. Zaman itu Dewi suaminya husband dia yang sekarang ini lagi nggak ada di Indonesia kan. Terus habis itu gue juga baru going through divorce gitu kan, dan gue lagi seneng single apa segala macam. Kita kemana-mana bareng sampai orang kayak ini ada apa nih cewek-cewek berdua nih, ada apa ya, semuanya pada mikir gitu gitu. Tapi Nek, kita tepis itu semua, oke, ya kan. Jadi ya emang we just best friends aja gitu. Emang instant connection, tapi ya nggak tahu namanya klik ya, kita klik aja ya. Iya nggak sih, ya kan. Iya, itu yang susah di pertemanan. Itu loh, bener. Kadang-kadang kita udah lama juga. Misalnya ada teman lama, kadang-kadang kita nggak klik lagi, akhirnya menjauh ya kan, kadang-kadang gitu ya, mungkin waktunya sudah habis kali ya dalam hidup kita. Betul sekali. Terus oke, pertanyaan berikutnya. Yes, what are the 3 things you admire about each other? You first. Aku dulu. Oh my god, kamu duluan, talk about me. Okay. Apa yang gue admire the most about you is nomor 1, Dewi tuh orangnya very she brings light to wherever she goes, like jadi dia emang orangnya tuh bisa gue bawa kemana aja, bisa mingle sama siapapun. I don't have to feel scared if I bring you to see my family, see my new friends atau apa segala macam gitu kan. And then like dia emang somehow ada light yang keluar dari dia because maybe she's very positive and going through all these things in your life and the healing and everything. Jadi always jadi suasana ruangan tuh kalau ada Dewi langsung jadi ceria aja gitu, jadi berubah gitu ya kan. Kecimpringan in a good way, kecimpringannya gitu kan. God, okay. Terus 2, menurut gue lo sabar sih Beb. Do you realize that you are sabar? Gue sabar. Yes. Girl, seriously. Lo emang on certain things yang annoy you, yes lo nggak sabar. Tapi on other things yang memang penting gitu, yang kayak big things, dia sebenarnya very sabar sih menurut gua gitu, and also very strong. Me? Yes, you're strong. Kalau very gua, strong? You're very strong. Iya, lo menurut gua cengeng ya. Dia cengeng banget. Oh, thank you for spilling it out. Dia cengeng gitu. Tapi juga ya the things that you go through or apa yang udah dialami, I don't think so like if it was in your position could handle it in like you did. Ngerti gak sih? Kayak I won't be like, kayak I would react differently. And then for me like okay, dia sabar sih in her own way gitu lah. Kayak dengan cara lo sendiri gitu handling. So that's already 3, girl. Oh my god, I didn't know I was sabar loh. I am sabar. Kalau menurut gue lo sabar sih. Kalau on the things that is big and important gitu loh. Kayak misalkan small things yang kayak gitu, ya itu kan in daily life ya. Kesel ya udah gitu. Tapi di hal-hal yang lain menurut gue lo sabar juga ngadepinnya gitu. And you're getting all the kan fruits from everything yang udah you go through sekarang gitu. So itu kan perlu kesabaran, Beb. Iya sih. I think I changed ya. You change a lot. I change a lot. Gue gak tahu dia dulu gimana. No, but seriously, like I can say this because you don't know me kan dari dulu. Nggak tahu ya. Dulu gue emang tukang ngomel sih.
Oh ya. Dulu gue tukang ngomel kayak nggak sabaran. Terus kalau if you say that I'm sabaran, like oh okay. Maybe this is the new version Iya. of you. Iya, karena kan ujian hidup kayaknya humble you, ya nggak sih? Iya. Ya kan. Oke, sekarang my turn ya. Let's spill the tea, Dewi. Three things about me. Three things about Saira. Talk about me. Menurut gue, lo itu you're very brave. Oh. You're very brave. Jadi ini dalam kehidupan ya, dalam kehidupan ngambil keputusan yang besar. Yes. I'm so amazed kayak like lu tuh tinggal gitu aja. Oh yaudah gini kayak berani aja gitu. Kayak I don't know if I have that. And like I wanna be like you. Like gue pengen seberani lo, tapi kayak nggak tahu, kayak gue seperti lu bilang tadi, gue cengeng. Gitu. Cuman kayak ya udah pokoknya you're brave. Apalagi di bisnis juga kayak. Nah, gue tuh masih suka trembling untuk ambil keputusan yang besar, untuk apa gue juga Libra kan ya, like aduh, pelin-pelan, kadang maju mundur, kadang-kadang am I making the right decision or the right choice, kayak aduh kayaknya mikirnya lama gitu. Dan gara-gara itu aku jadi kayak nggak beranian orangnya gitu kan. Kalau kamu kan berani ya, you're brave. Terus aku bilang kamu strong juga sih, you are a strong person. Jadi apapun yang terjadi in your life gitu, kayak bener-bener aku juga nggak tahu dulu kamu gimana. Yes. Tapi I think you're a strong mama. Ngerti nggak sih? You're gonna make me cry di siang-siang doang. Jangan dong. Siapa sih sebenarnya? Oke, itu you're a strong mama. I think for your kids. Terus juga I'm so proud of you for being like that. Terus kayak like you can lead everything gitu. Mulai dari bisnis. Terus also tiba-tiba di podcast jalan, ini kalau bukan gara-gara dia yang ayo bisa gitu kan ya. Lu tuh pinter cari solusi gitu. Kayak lu tuh like you're a fast lu tuh cepet cari solusi. Dan lu tenang orangnya. I am calm now. You have no idea dulu gua nggak calm. Lu nggak calm ya? Like gua lihat lu tuh calm. Jadi lu tuh kayak finding solution tuh bener-bener ya sabar dulu, tenang. Sementara gue udah heboh dengan kelebayannya gue kan ya, Bo. Kayak gue dengan like everybody knows, even my children knows that I'm lebay gitu kan. Terus tapi kalau sama dia sabar dulu Beb, sabar dulu ya, gini. Jadi dia she's very calm. Terus kayak yang bisa ngambil keputusan, ngarahin lo kayak oke, ini kayak begini, ini kayak begini. Oh, okay, like I have to like learn to be like her. Belajarnya with life experience, humble you banget. Makanya kayak apa yang kita laluin itu kayaknya complement each other nggak sih? Do you feel that our friends complement each other? Kita opposite banget kan. I'm an Aries, she's a Libra. Kita very opposite banget. Tapi ya opposite-nya ini in a good way. Jadi kayak compliments each other banget gitu kan. Bener. Kalau gue inget banget waktu kita naik kuda di Bali. Di Bali naik kuda. Jadi kita nggak tahu mau ngapain, terus kayak kita lagi di pantai gitu kan, menikmati sunset. Nanti tiba-tiba naik kuda. What? Naik kuda. Ya, Dewi yang kayak kita naik kuda yuk, terus Dewi kayak iya ayo aja gitu. Jadi oke, let's go gitu. Jadi ya gue senang aja sih kayak I'm up for that gitu. Tapi ya you're the one yang ambil keputusan gitu, spontaneous. Terus ya udah, karena gue juga suka or like I can do this, like I can go with Dewi in a go-kart and suddenly gue pengen makan martabak, terus gue yang kayak bisa tiba-tiba ke Dewi kayak turun gak lo di sini, terus dia kayak ngapain, kenapa gue harus turun di pinggir jalan, no turun sekarang gitu, kayak turun sekarang, Pak kita turun ya, berhenti ya gitu, turun, terus kenapa, karena ada toko martabak gitu, and I wanna try martabak di sini. Dia mau makan martabak, ini di pinggir jalan, kita akhirnya lagi jalan, turun tuh agak macet ya, jadi kita bisa turun lari ke toko martabak, dan toko martabak yang panas tuh kan nikmat banget ya. Aduh man, gitu kan. Do that again. Yes. Cheers to more spontaneous life. Yeah, exactly. Yeah. Oke, nah sekarang kita ngomongin, tadi kan kita udah ngomongin about us ya, how we met, terus what I admire about you and what you admire about me. Sekarang
kita balik lagi ke podcastnya. Yes. Ada goals and hopes apa for this podcast? Kamu apa? Yes, kalau aku sih pengennya itu, pengen ada orang di luar sana yang dengerin podcastnya get inspired and then gak give up atau lagi going through something yang akhirnya di segi bisnis atau life in general yang be inspired gitu. I want that for us for this podcast gitu kan. Iya, hopes-nya bisa menjadi tontonan yang sangat inspiratif aja gitu buat Yes. masyarakat sana. Iya, aku juga pengennya, kenapa aku mau bikin podcast ini juga karena like you said, ini bisa bantuin orang, like I'm really up for that. Jadi Yeah. benar-benar kayak aku pengen orang tuh jangan menyerah, karena aku juga kan orangnya gampang menyerah ya, aku tuh harus disemangatin. Nah mungkin dengan denger pengalaman dari orang-orang, pengalaman kita, terus pengalaman nanti tamu-tamu yang akan kita undang, Yes. kayaknya itu bisa ini ya, paling enggak mudah-mudahan bisa membantu mereka untuk lebih bersemangat lagi, lebih nggak give up on life. Iya, kita kan pengen udah di umur segini kita bermanfaat bagi banyak orang. I mean, we have, both of us, we've been gone through a lot in our life gitu kan. Asam garam hidup ya sudah kita lalui banyak banget. Aduh, banyak banget gitu. Kayak kita pengen banget untuk bisa sharing ini gitu karena supaya bisa juga orang-orang yang ini relate and how we deal with that gitu. Kalau kita simpan sendiri kan kayak nggak akan bermanfaat gitu loh. Jadi experience ini yang udah kita jalanin semuanya dari business, personal wise, apa segala macam bisa kita share ke masyarakat luas. Benar, dan juga pasti kan nanti ada tips-tips on how to Yes. memajukan bisnis. Iya, nanti atau kita dari guest kita kan, nanti yang kita undang, yang udah ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. ya. Yes, oke. Selanjutnya, what do you know about each other? What do you know about each other? Yeah. Oh my god, what do you know? Apa ya? Iya, 5 questions. Apa ya? What is my favorite food? Atau Martabak. no, go deeper, go deeper. Oh, aku tahu. Pasta. Yes. Pasta. Pasta, terus kamu suka telur. Iya, harus aja sih. Breakfast kan, pasta, egg. Terus aku tahu kamu suka apa lagi? Satu aja cukup sih. Satu aja Pasta cukup ya. Yes, pasta Kalau ya. aku apa? Makanan favoritnya? Lu segala dimakan ya. Hey, Segala dimakan. oh enggak, ya udah. Gua tahu mie kadut. Oh my god, bener banget. My favorite food is noodle. Kadut. Mie kadut adalah makanan favorit aku. Jadi Atau gultik. ya tuh kan banyak. Bener. Pokoknya masakan Indonesia aku suka. Dan nomor satu kayaknya aku suka noodle deh. I just realized this. Yes. Oke, yang kedua. Yang kedua, my favorite color. You have red. Yes, you know red. My favorite color? White. Betul. Dua. Aku lagi suka warna putih, nggak tahu kenapa. Padahal dari dulu aku sebel banget karena aduh ntar kotor gimana ya, maksudnya ntar ada kalau makan nyiprat itu tuh it's a problem banget for me. Kayak lagi makan gitu ya. Nyiprat satu biji aja. Kayak the whole day kalau aku nggak pulang dan clean it up. Like That's the opposite of me. Karena gue I'm very chill with that. Kayak kalian lihat gak sih kayak kita bedanya benar-benar berbalik banget. Jadi kalau Dewi dalam hal itu kayak gue ganggu sampai gue nggak pikirin. Nah kalau gue ya udah santai aja. Sering banget kayak baju gue kenapa ya udah bodo amat. Bodo amat. Ya. Bedanya kita berbalik banget kan jadinya. Oke. Ketiga. The country you wanted or I wanted visit the most. Yang aku dulu. Italy. Can I have visit that? Yang belum dong. Yang belum. Iya dong. Yang pengen dikunjungin banget negara sama aku. Apa ya? You know this. You know this. Apa ya? France? Kayaknya udah deh. Iya, belum gue kunjungin. Apa kok gue nggak tahu sih? Just guess aja. Prancis. Aduh udah Prancis. Udah makanya Prancis udah ini Yunani. Yeah, you can say that. Greece? Yeah, you can. Oh, I know, Spain. Ya kan, bener nggak? It's one of the list ya. Oke. Spain, oke lah boleh. Kalau aku apa? Kamu pengen banget ke Prancis? Karena ada keturunan dari situ, dia harus balik ke kampung halamannya. Betul, dan aku belum pernah ke Prancis. Yes. Belum pernah. Oke. Oke. Dua lagi kamu yang tanya. Oke. Ini keempat. Oke. Nomor sepatu aku berapa? 38,5. 39.
Masa 40? 40 emang lu enggak kan? Salah. Berapa? 38. Itu kan bener pada 38. Benar, pakai setengah. Ya nggak apa-apa biar longgar dikit guys daripada kekecilan. Nah itu sepatu olahraga 38,5. Ya udah, I just point you at itu sepatu yang itu kan itu 38,5 aku. Itu 39 kamu beliin. Oh, oke. 39. Tuh kan lupa kan? Aku juga nggak tahu sepatu gue berapa. Tahu 36. So small. Ya gara-gara gue small banget. Terus satu lagi apa ya? What is it about? Hobi kamu apa ya? Hobi kamu adalah, aku nggak tahu hobi kamu. Kamu tahu lah yang kamu paling suka. Nanti hati-hati nanti jatuh. Hati-hati nanti jatuh. Apa? Apa sih? Apa sih kok aku lupa loh? Yang aku selalu pergi setiap hari Minggu jauh-jauh ke sana. Pakai helm. Pakai Oh my god, dia suka berkuda dong ya. Terus iya. pengen berkuda sambil memanah kayak Lady Amalia. Bo, aku yang deg-degan ya. Masa dia pengen berkuda sambil memanah kayak Lady Amalia? Atau adalah cita-cita aku. Jadi karena kita berbalik banget, aku tuh senang kayak sports atau apapun yang adrenalin rush yang kayak gitu, kayak loncat dari mana gitu, kayak Oh my god. kuda gitu, yang kayak gitu-gitu, yang kayak bener-bener adrenalin. Sedangkan dia yang kayak enggak ya, kita tuh princess nggak boleh ke sports. Iya. Iya kan? Iya. Oh my god, that's crazy. Kalau aku apa? Tenis. Oh bener. Yes. Tenis sama pedal dance Sekarang sekarang. sama pedal. Karena ya. baru mulai cobain. Yes. Ya nggak jago-jago banget sih. Nggak jago malah cuman seneng aja. Squat terus. Yes. Oke. Memorable moment selama kita berteman selama berarti 4 tahun sekarang kita ya. Memorable moments. Kayaknya ada banyak deh. Yes, tapi most memorable moment. Most memorable moments. Aku duluan ya. Kayaknya most memorable moments itu ketika kita di Bali sih. Ketika kita di Bali itu, I think ketika kita di Bali itu, I think even you kayak tahu sifat orang apa gimana, ngerti nggak sih, kayak who's being there for you, and then terus apalagi ya. Jadi I think waktu kita di Bali itu, when we spend time together itu kayak really like, aku pas sampai ke Jakarta aja itu memorable banget. Sampai pas aku ke Jakarta aja gini, oh ya udah deh, I'm gonna be alone kan ya di Jakarta. Ya udah deh nggak apa-apa kan ada Saira juga di Jakarta gitu. So for me waktu di Bali tuh bener-bener kayak kita meditasi. Yes, meditasi. Itu terus dia selalu tenangin aku ketika aku ada masalah. Terus juga kita ngobrol bisa sampai restorannya tutup. Ya, Sampai kita bilang sama satpamnya, ya udah mas nggak apa-apa, beres-beres aja nanti saya pulang. Penting itu udah benar. Iya. Terus waktu itu kita nginep di villa berduaan. Terus udah gitu villanya segede apaan tahu ya, dan mati lampu dong. Aku sampai naik ya. ke atas kursi sampai ituin Dia punya hidden listriknya. talent guys, yang hidden talent saya bisa benerin listrik ya. Terus apa lagi ya? Banyak sih. I think for most of my sad time during the pandemic, you're there for me. Iya itu. Iya. Buat gue juga sama sih. I think that moment was a turning point yang dimana sebenarnya at the time teman-teman gue nih gitu semuanya kan kayak pada saat itu udah berumah tangga, udah Iya. mulai punya anak, go on with their lives gitu kan. And then tiba-tiba gue di sini yang udah punya anak, divorce gitu loh. And then I felt so alone at that time, kayak gue gitu kan, kayak ini teman-teman gue semua nggak ada apa segala macam. And then I met you gitu kan, and then lo yang kayak dengan ini kayak apa ya, yaitu dengan light and your energy and you being you, kecimpringan and selalu on. Dia tuh selalu on banget ya guys ya, yang kayak selalu gak pernah off Dewi itu ya gitu kan. Jadi kayak wah gitu kan, kayak where have you been all my life gitu kan, damn gitu kan. Terus kayak sekarang jadinya hidup merasa kayak lebih berwarna lagi pada saat itu, and then so much fun, and I feel like okay, it's not that bad to be single at this time because I have my friends and one of that is you. It's like cuman kamu aja di sebelah aku dan kita berdua aja, it's enough for That is also how I feel. That's so weird. That is also how I feel. Sometimes kayak pergi ke acara kemanapun kayak cuman berdua, kan kadang orang kayak gue mau ada temen ini biar rame, nggak perlu, kita cuma berdua doang juga udah rame. Kita sering banget pergi berdua keluar di Bali, and we had the best night. We had the best night. Padahal biasanya kan kalau janjian mau pergi, ayo deh rame-rame biar seru. No, kita berdua aja tuh kayak ya udah
Yeah. The night is so much fun. And also during the time that I have to go through a lot of things personally, also you are there and you're part of it juga, kayak tenangin juga Sama. out, and then ya gitulah, kita ada buat satu sama lain during those times. Yeah, I think we are at the right time. Yes. Ya. Kalau menurut aku, kalau bisa aku kasih tips sama kalian yang mungkin lagi dengerin ini gitu kan, sekarang banyak banget di luar sana bermasalah dengan friendship and everything. Iya. Yang paling penting dari aku pelajarin dari pertemanan aku sama Dewi selama 4 tahun ini adalah, I think Dewi ngajarin aku banget the true meaning of a friendship. Oh. Karena before Dewi gue nggak ngerti banyak hal, bahwa temen tuh seharusnya support each other. Iya. Ya kan, bukan menjatuhkan tapi harus support each other. Temen itu harus mendukung satu sama lain dan be happy for your friends gitu. Jadi kadang-kadang if kita mau sesuatu tapi Dewi go through something duluan, kadang orang suka kayak, ih kok gitu sih, gua kapan? Kalau kita enggak. Salah satu dari kita momennya beda-beda. Ada yang mungkin fasenya gua ini duluan, Dewi ini duluan, tapi we're happy for each other. Kita nggak saling kayak mau bad things happen to us. We pray and we support each other and we want what's best for each other. Karena I think kita juga udah melewati fase insecure ya, kita insecure, Kita nggak insecure, benar. ya kan, and then kita yang kayak kalau kita dandan cantik nih sering terjadi antara perempuan gitu, sirik-sirikan atau apa, kita nggak, we compliment each other, like each other, ya. Gue yang kayak selalu kayak ada temen bilang, temen lu tuh Dewi Reza cakep banget, ya iyalah dia apa cakep banget temen gue gitu kan, kayak gini dah itu kan, kayak nggak yang malah jadi ngerasa sirik atau gimana, Atau saingan yang atau saingan enggak, karena menurut aku what for gitu loh, kan we love each other and want what's best for each other and we should support each other gitu. Benar, emang kayak aku juga pengen bilang buat yang nonton, mungkin belajarlah untuk berbahagia, untuk ngelihat orang kamu lain ya. bahagia. Ketika orang lain bahagia, kamu juga belajar untuk bahagia gitu. Karena kalau kamu malah sirsak di dalam hati, yang ada nggak ada kebahagiaan itu nggak datang untuk kamu gitu kan. Jadi ya emang in this friendship aku ini sih kayak banyak belajar juga kayak about serba-serbi bersahabat, harus gini harus gitu. Dan aku lihat ada teman-teman kita yang mungkin tiba-tiba kenapa, oke, jadi belajar aja sih, ya nggak sih? Iya. We learn that so much from each other. Well guys, I think it's enough for us ada episode ini. Kalau nggak kita sih bisa seharian ngobrol guys, Ngobrol nggak beres. Jadi mungkin it's enough about us too. Yes, next episode akan datang tamu yang spesial. Yes, kita akan tanya-tanya sama dia. Ini ada hubungannya dengan bisnis pastinya dong ya. Oh, udah pasti, ya kan? Ya udah, kalau gitu aku Dewi Rezer Dan aku Saira Nisar. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Wah.